Bisa terlihat teman-teman, TV dan juga kipas ini menyala tanpa menggunakan listrik PLN. Ini bukan bohongan ya, kita bisa lihat ya. Ini saya ambil remote-nya. Kita coba pindah. Nah, bisa terlihat ya. Ini menyala tanpa menggunakan listrik PLN. Kemudian kipasnya juga sama. Ini hidup tanpa menggunakan listrik PLN. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi dua tips sederhana bagaimana cara mengatasi ketika di rumah kita itu mati listrik ya. Sebagai contoh ini, TV-nya menyala, kemudian kipasnya ini pun juga menyala. Ini tanpa menggunakan listrik PLN teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi dua ide sederhana yang bisa kita manfaatkan ketika mati listrik tiba. Jadi ini nanti bisa kita pergunakan untuk mengcover pekerjaan kita teman-teman. Oke, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, untuk tips yang pertama, di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu botol yang berbahan dari kaca. Jangan menggunakan botol yang berbahan dari plastik, karena itu nanti sangat beresiko sekali. Nah, di sini kita siapkan satu saja. Kemudian tepat pada bagian tengahnya ini teman-teman, tengah pada bagian tutup botolnya ini kita tandai. Lalu ini kita lobangi terlebih dahulu. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Oke, setelah kita lobangi seperti ini, kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan, yaitu kaleng bekas. Untuk kaleng bekasnya ini bebas ya. Ini kita potong terlebih dahulu, kita bikin lembaran. Kemudian ini nanti kita gulungkan ya, kita gulungkan, kemudian kita masukkan tepat pada bagian lubang yang sudah kita buat. Ukurannya nanti kita sesuaikan dengan lubangnya. Ini kita potong. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya ini teman-teman, di sini kita siapkan tisu atau bisa menggunakan kain maupun sumbu. Nah, ini kita gulung-gulungkan saja. Sebagai contoh di sini saya menggunakan tisu ya, tisu bekas. Kemudian kita masukkan ke bagian ini, tengah-tengah sebelah sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah masuk, bagian bawahnya tinggal kita gulungkan juga. Oke, seperti ini. Sekarang kita masuk ke proses untuk pengisian bahan bakarnya. Nah, untuk bahan bakarnya pertama di sini kita siapkan air ya. Untuk airnya menggunakan air biasa. Kita masukkan ke bagian ini, apa namanya? Botol kaca. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya ini adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah minyak goreng bekas yang biasanya hanya dibuang saja atau biasanya disebut sebagai jelantah ya. Ini kita masukkan juga ke bagian apa namanya? Botol. Nah, kita bisa lihat ya, minyak dan juga air itu tidak akan bisa menyatu ya. Jadi posisi minyak selalu di atas. Oke, sudah selesai. Kemudian teman-teman, langkah selanjutnya adalah ini kita sesuaikan dengan ukuran si minyaknya. Jangan sampai lebih, jangan sampai menyentuh ke bagian apa namanya? Air ya, bagian bawah. Kita potong saja. Oke, sekarang tinggal kita masukkan. Kita tutup. Dan kita tunggu sebentar sampai minyaknya nanti meresap ke bagian atas. Nah, setelah beberapa saat saya diamkan dan minyaknya sudah naik, alat ini sudah bisa kita pergunakan untuk membantu kita ketika mati listrik tiba, yaitu sebagai alat penerangan. Hanya bermodalkan dari bahan bekas saja atau bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan ya. Sebagai contoh seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa menyala, bisa kita pergunakan dalam keadaan darurat sebagai alat penerangan. Ini sangat terang sekali ya. Saya akan coba untuk mematikan lampu terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat teman-teman, ini bisa kita pergunakan sebagai alat darurat, sebagai alat penerangan ketika mati listrik tiba. Jadi hanya bermodalkan dari barang bekas saja, bahan yang biasanya hanya dibuang saja. Kemudian untuk masalah TV dan juga kipas tidak bisa kita hidupkan dengan alat ini, tapi menggunakan alat ini teman-teman. Ini saya matikan terlebih dahulu ya.
Nah, jadi ini saya mempunyai ini jadi sedikit informasi saja. Ini bukan endorse, tapi ini emang kebetulan saya butuh teman-teman, butuh alat untuk mengcover pekerjaan saya ketika mati listrik tiba. Karena ketika mati listrik tiba di tempat saya itu benar-benar sangat lama sekali ya. Jadi di sini saya kemarin beli alat yang bisa mengcover untuk pekerjaan saya, untuk menghidupkan perangkat elektronik yang ada di rumah saya. Ini saya rekomendasikan, tapi ini saya tidak endorse ya, tidak di endorse dari pihak ini. Jadi ini hanya sedikit review singkat saja. Jadi ini adalah inverter. Ini untuk mengubah ini ya, portable power inverter untuk mengubah arus DC menjadi arus AC, teman-teman. Jadi bisa kita pergunakan untuk menghidupkan alat-alat yang ada di rumah kita seperti TV, kemudian ada kipas, lalu bisa mengcover wifi juga, dan juga untuk menghidupkan lampu. Yang terpenting adalah tidak melebihi kapasitas dari inverter ini sendiri ya. Ini tertulis 150 watt. Jadi outputnya tidak boleh lebih dari 150 watt. Tapi tadi saya coba dengan menggunakan alat-alat ini menyala semua. Ini nanti saya uji coba langsung ya, kita bisa lihat. Jadi caranya seperti ini. Nah, seperti ini sudah saya sambungkan, ada sambungan T ya, supaya saya bisa menggunakan ada beberapa alat. Ini TV, kemudian ini kipas. Langsung kita hidupkan. Kipasnya langsung menyala ya. Sekarang TV-nya saya hidupkan. Kalau untuk kipasnya ini wattnya kurang lebih sekitar, tadi kalau tidak salah 25 watt. Kemudian TV-nya juga mau menyala. Cukup menggunakan satu baterai saja teman-teman. Untuk baterainya ini saya menggunakan yang 6Ah ya. Nah, kita bisa lihat menyala tanpa menggunakan listrik. Apalagi kita pergunakan untuk mengcover wifi lebih dari cukup. Biasanya wifi itu sangat penting sekali ya untuk menunjang pekerjaan kita. Kemudian listrik juga, lampu maksudnya, lampu juga sangat penting sekali. Nah, ini hidup semuanya ya. Kipas nyala, TV-nya pun menyala. Nanti akan saya coba juga ke bagian ini. Ini ada mesin gerinda, wattnya kurang lebih sekitar, bisa dibaca ya, 600 watt. Ini lebih 4 kali lipat dari output si inverternya. Kemudian ini 350 watt ya, bor. Nah, TV-nya sudah menyala, kita bisa lihat. Ini sudah saya hidupkan dari tadi, dan baterainya pun masih awet karena di sini ada indikator ya, belum berkurang sama sekali, masih full. Sebentar. Nah, ini masih full ya. Padahal tadi sudah saya uji coba juga beberapa lumayan lama lah teman-teman. Ini ada TV, kemudian ini ada kipas menyala semuanya. Sekarang kita coba juga ke bagian power tool terlebih dahulu. Ini saya matikan terlebih dahulu. Oke, saatnya kita uji coba power tool yang wattnya melebihi dari output si inverternya ya. Ini inverter kita bisa lihat ya, 150 watt. Jadi outputnya maksimal 150 watt. Tapi kita akan uji coba langsung. Yang pertama kita coba ke bagian bor. Ini 350 watt. Apakah bisa menyala? Kita bisa lihat ya. Langsung saja akan saya colokkan. Oke, kita hidupkan. Wow, benar-benar sangat mantap sekali teman-teman. Jadi bisa ya, bisa kita pergunakan untuk menyambungkan board juga yang wattnya lebih besar, 350 watt. Mantap sekali. Baterainya juga belum berkurang, kita bisa lihat ya. Kemudian akan saya uji coba juga ke bagian mesin gerinda yang wattnya 4 kali lipat lebih besar, yaitu 600 watt ya. Kita bisa baca 600 watt berarti 4 kali lipat dari output si inverternya. Oke, kita hidupkan, lalu coba kita nyalakan saklarnya. Wow, mantap sekali teman-teman. Jadi bisa kita maksimalkan untuk membantu pekerjaan kita juga ketika kita ingin memotong besi saat listriknya mati, ataupun untuk mengebor ya ketika
listriknya pun mati. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini dan juga informasi sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.